terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Nuraini, guru SMA Negeri 10 Goa di LPTK Universitas Negeri Makassar pada tanggal 12 Juli 2023. Berikut video UKIN saya. Bahasa Indonesia. Materinya? Pelajarannya? Bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nak, kita ketemu kembali di pelajaran kita bahasa Indonesia dengan materi Resensi novel. novel. Baik, sebelum ibu masuk ke materi, saya mau dengar dulu ketua kelas menyiapkan kelas ini. Dipersilakan. Perhatian. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, baik. Ibu tanyakan baik kabarnya ya. Sehat semua? Tidak ada yang tidak hadir ya? Semua, Bu. Alhamdulillah aman ya, hadir semua. Berarti sebentar presentasinya bisa jadi mantap karena pesertanya juga lengkap. Baik. Bagaimana persiapan tadi rumah? Sudah sediakan materinya? Sudah. Baik, Ibu akan peringatkan dulu sekilas materi kita pada pertemuan ini, yaitu membahas materi resensi novel. Nah, sebelum saya masuk ke resensi novel, saya mau sukarelawan dulu satu di sampingku untuk memberikan pemahaman-pemahaman pemantik buat teman-teman kita semua. Satu orang, cewek atau cowok bisa. Ya, kita silakan. Di samping itu. Bisa samping kanan, bisa samping kiri. Mulai. Bisa juga cowok satu di sini, di sampingnya, di samping kiri ibu, kanan ibu. Yang di sebelah sana, coba di samping saya. Nah, sebelum ya kita saja. Gak apa-apa, di samping ibu. Iya. Ya, sebelah. Baik, ini pemantik sebelum ibu masuk ke materi inti kita, resensi novel. Untuk membuat kalian lebih paham, kira-kira kalau seorang cowok ingin meminang seorang cewek, apa yang terbenak di pikiran kalian? Apa yang harus kalian lakukan kalau ingin meminang seorang cewek? Yang apa itu? Mempersiapkan uang panai. Oke, satu. Dia mempersiapkan uang panai. Bagaimana pemirsa yang di bawah ada tambahan? Erang-erang. Oh iya. Harus orang tua. Silaturahmi. Baik, kalau
Keseriusannya, Bu. Keseriusan dan kesetiaan. Nah, kalau kita mau tahu semua itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu? Ya, saling mengenal Satu sama lain. Disebut kalau kita mau mengenal seseorang dalam Islam itu dikenal dengan istilah ta'aruf. Nah, begitu pula nanti kita akan meresensi novel. Jadi ada yang bayangan tak toh? Nah, ada yang bayangan tak toh? Bagaimana caranya kita meresensi itu novel? Kita harus mengenal dia dulu, baru kita harus mengenal dulu novelnya, menyelidiki, memahami, membaca sinopsisnya. Seperti itu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Silahkan kembali ke tempat dulu masing-masing. Jadi itulah bayangannya dalam meresensi sebuah novel. Bagaimana? Mudah kan? Mudah. Sudah ada pemantiknya. Oke. Kalau sesuai janji Ibu, setelah pemantik kita masuk ke materi inti, yaitu materi resensi novel. Ini sampul. Sudah tahu nama Ibu siapa? Tahu. Tahu ya, karena sudah lama. Sudah lama, sudah perlu kenal lagi. Oke. Ya. Baik, itulah tadi pemantik yang Ibu berikan berupa pertanyaan yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, apa ada anak-anakku sekalian yang ingin menyampaikan indikator yang Ibu telah sampaikan di pertemuan sebelumnya? Oke, silakan angkat tangan. Baik, indikator pencapaian kompetensi hari ini yaitu yang pertama menganalisis hal-hal menarik dalam buku kumpulan cerita pendek atau novel. Yang kedua, membuat langkah-langkah dalam menyusun sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih karena sudah menyampaikan indikator kita di pertemuan ini yang sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjut pengertian resensi. Sudah Ibu juga berikan gambaran. Resensi umumnya sebagai ulasan atau penilaian terhadap hasil karya orang lain. Hasil karya orang lain itu berupa novel, cerpen, dan buku fiksi. Cerpen dan novel itu tergolong buku Fiksi. cerita, buku pengetahuan itu tergolong buku fiksi. Nah, di pertemuan ini kita akan berfokus ke buku fiksi, yaitu buku novel. Oke, prinsip resensi bahasanya itu yang kita gunakan harus tegas, tidak berbelit-belit. Jadi itu yang harus kalian perhatikan dalam pembuatan resensi. Kemudian pilihan kata yang harus kalian perhatikan, menggunakan pilihan kata yang baik, mudah dapat, mudah dipahami, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan bagus. Oke. Kemudian format dan isi resensi harus sesuai dengan kompetensi dan minat dan motivasi si pembaca. Jadi kita juga harus pikirkan bagaimana cara kita membuat resensi agar pembaca itu minat untuk membaca resensi kita buat. Nah, kemudian objektif seimbang dan profesional. Bagaimana kalau profesional? Kalau profesional kita harus betul-betul menilai karya orang lain itu dengan jujur, betul sekali. Jangan mengarang. Contoh, novelnya Habibur
Rahman El-Shirazi sangat bagus, tapi di resensi kalian itu tidak bagus. Kalian menuliskan resensi di resensi kalian bukunya Habibur Rahman membosankan, padahal kenyataannya menarik. Itu tidak boleh. Kita harus profesional, betul-betul menjelaskan memang karyanya Habibur Rahman El-Shirazi itu bagus dan menyenangkan karena di dalam ceritanya itu biasanya terselip humor, terselip religi, terselip percintaan yang tidak vulgar seperti itu. Oke? Paham? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini di slide berikutnya ada sampul contoh resensi yang akan Ibu paparkan. Ini sampulnya, sampul novel yang berjudul Perahu Kertas. Nah, ini dia novel yang sudah kita resensi. Apa itu yang harus kita cari yang sedikit? Yang pertama harus kita mengetahui judul novel. Harus kita kenal dulu siapa ini namanya, Rias. Nah, kalau saya mau kalau saya mau menerima lamaran Rias, ini contoh ya, saya harus kenal dulu namanya. Jangan sampai saya asal-asal menerima saja si Rias untuk jadi imam saya. Oke. Ini kita harus tahu nama dulu, judul buku. Judul buku dan judul resensi itu berbeda. Judul buku ya otomatis yang ada di buku yang ada di sampul, sedangkan resensi itu kita yang buat sendiri. Oke? Paham ya? Kemudian ada penulis. Saya sudah tadi sebutkan contoh penulis Habibur Rahman El-Shirazi, Nafis, ya bersama ya betul sekali, itu siswaku yang pintar, siswaku yang hebat. Itu yang Ibu senangi dari kalian, karena kalian mudah dan cepat menangkap pelajaran yang memberikan. Oke? Next, tahun terbit. Penerbit itu yang mencetak buku atau novel tersebut. Lanjut lagi, tahun terbit, tahun berapa diterbitkan buku yang kalian baca atau kalian mau resensi. Oke? Kemudian jumlah halaman dalam buku itu berapa? 100 ke, 500 ke atau berapa? Kemudian setelah itu barulah kita tuliskan sinopsisnya. Tahu sinopsis? Tahu. Apa itu sinopsis? Gambaran Sinopsis awal adalah cerita. ringkasan cerita. Contoh yang Ibu paparkan tadi, siapa yang masih ingat? Contoh apa itu? Contoh resensi fiksi atau contoh resensi buku non fiksi? Coba angkat tangannya. Contoh satu orang. Oke, kita. Ya. Apa yang tadi yang Ibu jelaskan? Contoh apa? Iya. Baik, yang barusan Ibu bahas yang saya ingat yaitu contoh buku fiksi yaitu cerpen atau novel, sedangkan contoh buku non fiksi yaitu buku pelajaran. Setelah kalian menuliskan sinopsisnya, langkah berikutnya adalah paling penting yang biasa membuat seseorang jadi atau tidaknya membeli buku tersebut. Apa itu? Kelemahan dan keunggulan sebuah buku yang diresensi atau yang telah kita baca atau kita simak, kita pelajari. Jadi di sini begini yang paling pembaca tunggu-tunggu yaitu kelemahan dan keunggulan isi buku. Di sini kita paparkan apa kelebihan novel yang kalian baca dan apa kekurangannya. Paham ya? Oke, baik. Masih semangat anak-anak? Oke, saya berikan bukti kesemangatan kalian? Bisa. Oke, kasih Ibu lagu yang kalian inginkan. Coba nyanyikan satu lagu sambil berdiri. Lagu apa nak? Oke, kita nyanyikan. Matahari yang sinar, ku endor jas merahku.
semangat mengajarnya. Walaupun terus terang ibu juga sudah rada-rada ngantuk, tapi karena kalian semangat, ngantuknya ibu juga jadi hilang. Oke. Selanjutnya, setelah ibu memberikan pemahaman materi mengenai resensi, ibu akan memutarkan sedikit video yang akan kalian saksikan dan bayangkan untuk kedepannya kita jadikan contoh tugas atau proyek kita pada pertemuan ini. Catat apa yang harus kalian kerjakan nanti dan apa yang kalian mau tanyakan ke ibu sambil melihat contoh, sambil siap. Sistematika resensi. Ini adalah naskah puisi yang ditulis oleh Andrea Hirata dengan genre roman, penerbit di Yogyakarta yaitu Bentang Pustaka tanggal 3 Mei 2005, dan ada halamannya di situ 529 halaman dengan kode ISBN 97930627977. Selanjutnya ada pendahuluan. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP di sebuah sekolah kemudian di Bengkulu yang penuh dengan keterbatasan. Selanjutnya ada isi resensi. Karena isi resensinya panjang, jadi saya tidak akan membacanya. Oke. Selanjutnya ada keunggulan buku. Banyak sekali pelajaran yang kita teladani dari novel Laskar Pelangi seperti keagamaan moral, ketegaran hidup, bahkan makna sebuah takdir yang tidak bisa kita tebak. Kekurangan bukunya ada terdapat banyak kata-kata yang sulit untuk dipahami atau dimengerti karena menggunakan kata-kata daerah yang belum diketahui artinya. Terakhir ada tanggapan. Menurut saya buku ini sangat bagus, dapat menjadi motivasi agar tidak gampang menyerah dan cepat putus asa. Buku ini ditujukan untuk anak-anak remaja, tapi menurut saya buku ini tidak mengenal umur dan dapat menjadi motivasi bagi semua umur. Secara keseluruhan buku ini terbilang sangat sukses karena hampir semua orang tahu novel ini, bahkan sampai dijadikan versi film. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah menyaksikan tayangan video PPT dari kelompok lain di kelas lain. Jadi kalian sudah punya bayangan bagaimana tugas kedepannya, proyek kedepannya yang akan kalian kerjakan. Nah, sebelum ibu memberikan tugas, apakah anak-anakku sekalian ada yang ingin menanggapi video tersebut atau ada yang ingin bertanya? Bisa diajukan tangannya. Oke, silakan ajukan tangannya yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan seputar video cuplikan video PPT yang kalian barusan saja saksikan. Boleh berupa komentar, boleh berupa saran, boleh berupa pertanyaan. Kasih waktu beberapa menit untuk menyimak dan berpikir. Oke, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Atau mau lagi dikasih contoh satu lagi? Kasih contoh satu, Bu. Contoh? Baik, ibu akan kasih lagi satu contoh. Nah, novel Terenie. Nama saya Nora dari kelas 11 Multimedia 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya. Judul buku Bumi, penulis Terenie.
Jumlah halaman 440 halaman, tebal buku 2,6 cm, penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun terbit 2014, tipe cover, soft cover. Sinopsis novel. Namaku Raif, usiaku 15 tahun, kelas 10. Aku anak perempuan seperti kalian, adik-adik kalian, tetangga kalian. Aku punya 2 kucing, namanya si putih dan si hitam. Mama dan papaku menyenangkan, guru-guru di sekolah seru, teman-temanku baik dan kompak. Aku sama seperti remaja kebanyakan, kecuali satu hal. Sesuatu yang kusimpan sendiri sejak kecil. Sesuatu yang menakjubkan. Namaku Raif dan aku bisa menghilang. Isi cerita. Novel ini menceritakan tentang sosok Raif, seorang gadis kelas 10 yang berumur 15 tahun ini memiliki bakat menghilang jika ia menutup kedua matanya dengan kedua telapak tangan. Dia mengetahui bakat tersebut sejak ia menginjak usia 2 tahun ketika ia sedang bermain petak umpet bersama kedua orang tuanya. Tentu saja hal itu tidak ia beritahu pada siapapun hingga usianya menginjak 15 tahun. Dia memiliki 2 kucing yang bernama si putih dan si hitam. Di sekolah, dia memiliki teman yang bernama Sally dan Ali. Pada awalnya, Raif dan Sally tidak dekat dengan Ali. Raif pernah dengan tidak sengaja ketahuan menggunakan kekuatannya saat ingin menjadi Ali. Saat itu, Raif sedang dihukum oleh Miss Keriting atau Miss Helena sang guru matematika karena lupa membawa buku tugasnya. Sedangkan Ali dihukum karena hanya mengerjakan setengah dari tugasnya. Ali yang jenius sangat penasaran dan mendesak Raif untuk mengakui bahwa dia bisa menghilang. Tapi Raif terus berbohong dan mengatakan bahwa Ali salah lihat. Demi mengetahui hal yang dirahasiakan oleh Raif, Ali si jenius merancang alat hebat untuk bisa merekam suara seperti pulpen biru yang Raif temui dalam tasnya dan juga alat lain yang Ali pasang di rumah Raif ketika mereka bertiga sedang belajar bersama. Suatu ketika muncul sosok tinggi kurus bernama Tamus. Dia muncul dari balik cermin kamar Raif dan mengatakan bahwa ia telah mengenal dan mengawasi Raif sejak kecil. Dan ia juga yang mengirimkan 2 ekor kucingnya. Si hitam ternyata tak dilihat oleh orang lain termasuk papa dan mamanya. Si hitam ternyata mata-mata Tamus. Tamus mengancam Raif agar tidak memberitahukan rahasia itu kepada orang lain. Tamus juga memaksa Raif untuk menghilangkan benda-benda. Tamus mengaku akan menjadi gurunya dan melatih kekuatan Raif agar menjadi ketarungan bulan yang hebat. Hal yang janggal pun terjadi. Miss Helena memberikan buku PR matematika Raif langsung ke rumahnya dan mengatakan hal yang sulit dicerna oleh Raif. Keesokan harinya, terjadi kekacauan di dekat sekolah. Gardu listrik rusak dan tiang listrik hampir mengenai Raif dan Sally. Ternyata Sally dapat mengalirkan listrik. Dan ketika tiang listrik itu hampir mengenai mereka berdua, Sally panik lalu menangkapnya dan membuangnya. Lalu Raif menghilangkan gardu listrik tersebut. Kejadian itu terlihat oleh Ali dan mereka langsung menuju aula untuk menghindari masalah tiang tersebut. Namun ternyata masalah yang lebih besar ada di aula. Tamus dan 8 anak buah. Oke, cukup dua video yang Ibu tampilkan. Nah, sekarang sudah sangat jelas. Maka dari itu Ibu mau lihat tanggapan kalian terhadap video yang baru saja kalian saksikan. Tolong salah satu dari kalian mengangkat tangannya untuk memberikan komentar dari video yang kalian saksikan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tolong Yati. Saya tidak punya pemberian bukan kalau saya sudah malam.
Oke, bagus sekali ya tanggapannya. Ibu sangat senang sekali. Kita kasih semangat dulu untuk Salwa Novianti. Beri aplaus dulu untuk Salwa. Oke. Tadi itu hasil simakan video dari Salwa. Dia menyimak bahwa ada video yang tidak menampilkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik, unsur yang membangun karya sastra dari apa? Dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik, unsur yang membangun karya sastra dari luar, seperti nilai-nilai yang ada di dalam cerpen atau novel. Baik, selanjutnya Ibu akan bagikan nama kelompok. Nantinya kita akan mengerjakan proyek ini secara berkelompok. Nah, Ibu memfasilitasi kalian nama-nama kelompok. Ibu sudah pilihkan kalian nama kelompok sesuai nama pengarang. Jadi, tujuannya kenapa saya kasih nama kelompok dengan nama pengarang, supaya kalian mengenal Penulis dan pengarangnya. Nah, yang pertama yang saya pegang ini Buya Hamka, saya kasihkan ke kelompok 1. Oke? Terus yang saya pegang Khairul Anwar, saya berikan kepada kelompok 2. Nah, selanjutnya yang saya pegang berikutnya yang ketiga, saya serahkan Aan Nafis ke kelompok 3. Silahkan dilihat dan nanti kalian akan telusuri siapa itu Aan Nafis. Nah, berikutnya kita berikan Habibur Rahman El-Sirasi. Ini saya ngefans banget ini sama pengarangnya Habibur Rahman El-Sirasi karena banyak sekali karya-karyanya atau novelnya yang Ibu sukai baca. Saya serahkan ke kelompok 4. Nah, kelompok terakhir, kelompok 5, Khairil Gibran, legenda, sang legenda pengarang. Silahkan, ini nama kelompok Khairil Gibran. Setelah Ibu berikan nama-nama kelompok dan selanjutnya Ibu akan berikan LKPD. Ibu akan berikan LKPD yang akan kalian jawab soal-soalnya di dalam dan akan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Oke, ini saya serahkan LKPD-nya, saya serahkan masing-masing kelompoknya. Oke, ditampilkan di depan supaya itu gampang. Masih ada. Oke, jadi 5 kelompok yang satu lagi nih. Oke, silakan dibuka, ada di situ LKPD dan perhatikan instruksi Ibu ya. Sudah dilihat LKPD-nya, baca di situ ada media ajar dan ada LKPD. Yang kalian perhatikan itu adalah LKPD. Lembar kerja peserta didik. Sudah dilihat masing-masing LKPD-nya. Nah, di tangan Ibu itu ada novel. Inilah sebentar novel yang akan kalian resensi. Sudah saya jelaskan resensinya, sudah juga Ibu kasihkan contohnya. Nah, giliran kalian sekarang mengerjakannya. Buat sendiri resensinya. Ibu sudah sediakan novel untuk diresensi. Saya akan berikan secara acak dan semua insya Allah menarik ceritanya. Nah, Terelie ini kebetulan tadi ada di contoh. Terelie ingin dibalik sepasang kaki yang berbeda. Nah, air mata surga. Ini saya berikan kepada Khairil Gibran. Oke. Ibu kasih 2 ya. Buat tugas. Yang pertama, diisi di LKPD-nya sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD, menuliskan judul, menuliskan nama resensi, nama judul buku, judul resensi, tahun terbit dan
dibuat secara berkelompok. Oke, silakan naikkan HP-nya masing-masing dan buka aplikasi Canva. Sambil kalian buka, sambil ibu ajari, instruksikan caranya membuat PPT poin-poin dari Canva. Yang kalian masukkan adalah tugas resensi novel yang baru saja ibu bagikan novelnya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan sambil ibu istirahat dulu, minum sejenak. Silakan didiskusikan. Ya. Oke, ibu jelaskan untuk pembelajaran kita di resensi novel kita menggunakan aplikasi Canva. Sudah punya aplikasi Canva? Ada. Oke, ada ya. Oke, baik. Untuk lebih memudahkan kamu sendiri yang tekan ya. Saya tinggal mengarahkan. Boleh dipegang HP-nya nak? Ya. Silakan. Temannya yang lain boleh membuka LKPD-nya, temannya juga yang lain boleh membaca novel yang ibu tadi bagikan sembari menunggu aplikasi Canva terbuka. Jadi ada yang membaca novelnya, ada yang menuliskan di LKPD resensi novelnya, dan ada yang membuat di Canva. Ini kita bekerja sama, jadi saling berbagi tugas. Kalau ada yang kalian tidak pahami, barulah bertanya ke ibu. Oke. Perfect kan? Oke. Ini aplikasi Canva, masuk ke sini. Coba kita pegang HP tak? Oke, ya. Masuk ke tanda tambah. Oke, kemudian kita pilih dari segi kolase atau dari menu yang mana kita mau. Nah, coba kita pilih yang mana? Bisa yang biasa, yang itu. Ya, bisa. Bisa juga dikasih motif yang cantik-cantik, boleh. Ada di situ. Pilih baki di sini di template. Ini kan mana-mana sekarang. Cari di sini di pencarian presentasi. Oke, sudah masuk di presentasi. Pilih baki yang mana yang kamu mau. Seperti itu. Kalau sudah, baru kamu copy dari catatan temanmu tadi, masukkan ke Canva. Oke? Sudah paham nak? Ya. Baik, kalau sudah paham, ibu akan bergeser ke kelompok lain. Oke. Apa kabar semua? Masih semangat bekerjanya? Sebentar saya melihat karyanya. Yang paling cantik karyanya, yang paling bagus poin-poinnya sebagai proyek. Itu ada poin plus, nilai plus ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sementara dikerjakan. Silakan. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, silakan tanyakan ya. Oke. Ini kan di sini ada contoh. Ini contoh novel. Kan ibu sediakan tiga novel. Kita isi ini sesuai dengan novel yang kita bagikan. Jangan lupa kasih masuk ke dalam komputer kita. Terus kalau sudah kita ini tuliskan, baru kita kasih masuk di poin-poin di aplikasi Canva. Masih ada nak yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke, sama-sama nak. Terima kasih. Ya di sini saja. Kemudian kamu nanti pindahkan ke Canva. Kita pilih langsung. Tuliskan nama kelompokmu sama judulnya, sama nama kelompokmu, sama judul kelompokmu. Kemudian resensi lagi sesuai dengan itu novel yang kita kenal. Setelah itu baru kalian pindahkan ke Canva. Ini kan bekerja sama, jadi kalian harus bagi-bagi tugas. Tolong hatinya sayang. Kalau di dalam ruangan, alangkah baiknya tidak usah menggunakan topi.
Tidak? Panas. Masih ada yang mau bertanya? Kita nak? Ada yang bertanya? Oh iya ada. Boleh ditulis di nanti dipindahkan ke kanvas, oke? Silahkan dibuat. Saya akan kasih nilai tambahan. Jadi yang kedua angkatan saya Bu, sudah selesai Bu, siapa presentasi? Nah itu yang saya akan berikan hadiah. Hadiahnya itu berupa nilai. Nilai tambahan. Oke, waktunya sudah selesai 20 menit berlalu. Apakah ada anak-anakku sekalian yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Silakan angkat tangan dulu. Oke, kelompoknya siapa? Kelompoknya Hairil Anwar. Mana nama kelompoknya terbanting? Ya, ini dia. Kelompoknya Hairil Anwar, silahkan naik. Siap. Kelompok yang naik, silakan. Oke. Untuk mengapresiasi marilah kita persilakan moderator membuka presentasinya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Aini SPD selaku Ibu Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-teman kelas 10 IPA 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu dan juga diberi keselamatan serta kesehatan sehingga dapat berkumpul di kelas ini. Kedua, salawat serta salam juga semoga tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Alia Nurwardana Ilham selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini yang membahas tentang resensi novel yang berjudul Salah Asuhan. Kepada Nur Alisa, saya persilakan dengan hormat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinopsis dari novel yang berjudul Salah Asuhan. Salah Asuhan adalah tonggak sastra kontemporer pada zamannya. Ia memiliki tema aneh dan barangkali dianggap lancang pada saat itu. Bagaimana mungkin seorang Hanafi yang hanya pribumi yang notabene adalah kelas terendah untuk pandangan, kelas yang diterapkan di Hindia Belanda bisa mencintai dan menikah dengan perempuan Belanda? Pertentangan psikologis, pertentangan keyakinan, di mana nilai agama dan nilai-nilai tradisi menjadi persoalan serius yang membuat tokoh Hanafi dianggap menyimpang. Dengan arti kehidupan tragis yang dialami setiap tokohnya, menjadikan novel ini terasa getir dan memilukan. Inilah potret manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang dilukiskan secara telanjang dan cerdas. Sebuah novel yang tetap berharga untuk kembali dibaca. Ini sinopsisnya, kemudian saya persilakan moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya alihkan ke saudari Aileen Astiningrum untuk membacakan unsur-unsur resensi novel yang berjudul Salah Asuhan. Padanya saya Terima kasih atas pertanyaannya. Unsur-unsur novel yang kami diskusikan yaitu yang pertama judul novel Salah Asuhan yang temanya percintaan dan alurnya mundur. Saya kembalikan kepada moderator. penjelasannya kembali saya alihkan kepada saudari Salwa November untuk menyampaikan. Padanya saya persilakan. Unsur yang ketiga yaitu penetohan Hanafi, seorang pemuda terpelajar yang memiliki peran keras dan emosional dan psikolog. Seorang gadis Belanda yang cantik yang pada mulai
Kemudian dalam wanita yang merupakan amanat dari novel tersebut yaitu belajar terhadap bangsa lain lebih bagus, tetapi harus memiliki akar yang kuat terhadap kebudayaan bangsa sendiri. Berbaktilah kepada orang tua dan jangan bersangka padanya. Sudut pandang novel tersebut yaitu penulis novel Salah Tuhan menggunakan sudut pandang orang ketiga dalam menulis penulisan novelnya. Ciri dalam penggunaan sudut pandang ini ditandai dengan adanya kata ganti orang ketiga atau penggunaan nama orang. Contoh dia latar belakang pada cerita pada novel tersebut yaitu latar tempat di Solok, Sumatera Barat, di kota Ano atau Dadang, di kota Padang, di kota Semarang, dan Bandung. Latar waktu terjadi semasa pendudukan bangsa Belanda terhadap Indonesia. Yang kedua gaya bahasa tulis yang digunakan dalam novel Salah Tuhan menggunakan gaya bahasa kultural etnis Melayu. Di dalamnya juga membuat istilah-istilah yang berasal dari bahasa Belanda. Sekian saya kembalikan kepada kamu. Terima kasih penjelasannya. Kembali lagi saya akan kepada saudari Nurhaliza untuk membacakan kelebihan dan kekurangan dari novel Salah Asuhan ini. Baik, keunggulan dari novel Salah Asuhan ini memperlihatkan benturan kebudayaan, yaitu nilai-nilai tradisi dan modern, nilai-nilai timur dan barat. Ini yang menunjukkan relevansi berlakunya ketika kebudayaan barat yang nyata menghegemoni kebudayaan kita. Dan kekurangannya yaitu bahasanya sulit dipahami karena menggunakan bahasa Sanskerta. Hasil itu yang dapat saya sampaikan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mari kita tutup kegiatan presentasi dan diskusi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya Alia Nurwardana selaku moderator pada presentasi hari ini mengucapkan Selaku perwakilan dari kelompok Habibur Rahman Inspirasi ingin mengajukan pertanyaan. Nilai-nilai apa yang terdapat dalam novel yang Anda presentasikan? Oke, terima kasih Nak untuk pertanyaannya. Kita kasih kesempatan lagi yang tadi angkat tangan untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Saya mau hal menarik apa yang Anda dapatkan setelah Anda beresensi novel tersebut? Hal menarik yang Anda dapatkan setelah meresensi novel tersebut. Terima kasih Anak Juanda atas pertanyaannya. Boleh dulu kembali. Dan sesegera mungkin teman kelompok kita yang ada di depan menjawab pertanyaan kalian. Saya serahkan kembali ke pemateri. Baiklah, karena pertanyaan sudah terkumpul, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Kepada Nurhaliza sebagai pemateri, persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Yang pertama, pertanyaan pertama dari saudari Vidya Juanda dari kelompok Habibur Rahman Inspirasi, yang dimana pertanyaannya nilai-nilai apa yang terkandung dalam novel Salah Asuhan. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel Salah Asuhan yaitu yang pertama religius, jujur, toleransi, kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu, cinta tanah air, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca dan tanggung jawab. Kemudian soal yang kedua dari saudara Nurhaliza, hal menarik apa yang Anda ketahui dari novel Salah Asuhan? Hal menarik dari novel Salah Asuhan ini menceritakan kisah percintaan yang di dalamnya terdapat alur yang rumit sehingga pembacanya menjadi penasaran dan ingin membacanya. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apakah saudara dan saudari sudah paham dengan jawaban yang telah kami berikan? Sudah. Ya, terima kasih. Kalau sudah beri aplausnya dulu untuk kelompoknya. Demikian
hasil presentasi dari kelompok kami. Saya Alia Nurwana Ilham selaku moderator pada presentasi hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan atau kekeliruan yang terjadi. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Ibu Nur Aini SPD dan teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal huda wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan duduk dan kita akan kembali ke kelompok yang lain. Apakah masih ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu sangat bersyukur karena kalian sudah bisa mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kalian masing-masing dalam bentuk presentasi kelompok. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menampilkan contoh pohon pintar yang akan sebentar kalian tuliskan sebagai hasil evaluasi kerja kalian setelah mempelajari materi resensi. Di pohon pintar ini kalian akan memberikan informasi, ini contoh ya, kalian akan memberikan informasi berupa pemahaman kalian pada saat belajar bahasa Indonesia dengan materi resensi. Bisa terlihat ya semua? Oke, ini contoh yang Ibu buat. Kalian nanti buat sendiri, tapi bukan di kertas seperti ini, tapi di kertas karton Manila. Di kertas karton Manila yang kalian buat pohonnya, kalian gambar. Ya, ini kan kertas karton Manila pohon. Nah, kalian gambar pohon dan masukkan pemahamanmu di pohon tersebut seperti contoh yang kami berikan. Nah, pemahamannya itu saya ambil sebagai hasil evaluasi pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi resensi novel. Ibu bagikan, jadi kamu tinggal mengisi saja. Ibu bagikan nanti masing-masing kelompok, jadi kamu tinggal mengisi saja apa-apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi resensi novel. Saya bagikan ya, silahkan diskusikan bersama dengan teman kelompokmu apa yang dipahami. Itu saya ambil sebagai hasil evaluasi. Oke, karena sudah review, sudah kalian kuasai tadi, tinggal review ulang pemahamanmu dalam bentuk evaluasi. Saya hanya memberi waktu 5 menit saja untuk menuliskan. Oke, silakan. Ya. Oke, kalau sudah selesai dituliskan di pohon pintar hasil evaluasi pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi resensi, silahkan dikumpulkan di atas meja hasil karyanya ya. Ini hasil karyanya, silahkan dikumpulkan sebagai ya, silahkan. Ada lagi kalau yang lain? Oke. Balik dulu. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan berikan tugas di rumah sebagai pengganti poin-poin apabila terjadi mati lampu atau tidak ada electricity atau hal-hal lain. Maka dari itu materi selanjutnya kita akan membuat PPT poin-poin dari kalender bekas. Caranya seperti ini: menuliskan nama kelompok kalian, kemudian memasukkan nama anggota kelompok dan memasukkan materi-materi yang akan kalian presentasikan. Jadi materi kita pada pertemuan yang akan datang masih tetap mengenai materi resensi, tapi bukan lagi materi resensi novel. Namun materi yang akan kita angkat di pertemuan berikutnya adalah materi buku non-fiksi, yaitu berupa buku aja. Oke, sebelum Ibu tutup, apakah
Paham, Bu. Ya, alhamdulillah sudah paham semua. Baik, ini untuk pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ya? Alhamdulillah. Oke, silahkan ketua kelas menutup pembelajaran kita dengan doa karena ini sudah jam terakhir. Silahkan menutup dengan doa. Terus siapkan nak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, selanjutnya kita membaca doa. Doa mulai. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada anak-anakku sekalian yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Bahwa ada beberapa kaidah kebahasaan di dalam teks resensi, yaitu yang pertama, banyak menggunakan konjugasi penerang, yaitu bahwa, yakni, yaitu. Dua, banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental seperti menarik, menyukai, menikmati, menyelami, menyadari, mengejutkan, memikat, dan bahagia. Yang terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nak, kesimpulan yang sangat bagus. Silahkan kumpulkan LKPD-nya dan saya ambil kembali nama-nama kelompoknya. Insya Allah Ibu akan bagikan lagi kembali di mata pelajaran kita selanjutnya untuk pertemuan. Bagaimana pembelajaran kita ini?